Eh? Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mari kita mulai sesi berikutnya yaitu tentang tata tertib dan kebebasan. Sebelum kita ke materi, kita baca Fatihah dulu. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anak-anakku semua, di sini adalah masalah tentang apa? Tata tertib dan kebebasan. Apa itu tata tertib? Kalau dilihat dari segi katanya, tata dan tertib ya. Ditoto, benisoter, tertib gitu ya. Nah tujuannya apa? Adanya sekolah kok ada tata tertib. Tujuannya adalah mengawal kalian semua dalam belajar di MTS Kembang ini bisa meraih kesuksesan. Perlu adanya yang namanya tata tertib. Kalau sekolah tanpa menggunakan tata tertib, laksana main bola yang tidak ada wasit. Kira-kira gimana kalau kalian main sepak bola dan tidak ada wasitnya? Tentunya masing-masing semua pemain akan apa? Terjadi bertengkar. Ya, tujuannya ada tata tertib itu adalah mengawal kalian semua dalam belajar di MTS Kembang ini supaya bisa sukses dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu tujuannya. Terus di MTS Kembang, selain ada tata tertib juga ada yang mengawal tata tertib namanya BP. Nah, BP di sini bukan berarti istilahnya orang yang serem dan menakutkan, itu tidak. Oh iya ya. Sebelum ke materi yang lebih lanjut, perkenalkan dulu. Yaitu nama saya Ahmad Jauhari, yaitu insya Allah untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini saya mengemban sebagai BP. BP-nya itu ada 2. Untuk laki-laki adalah saya sendiri dan untuk perempuan itu adalah Ibu Sukayati. Ya. Oke, bisa saya lanjutkan. Oke, bisa kalian simak. Landasan apa? Kok ada peraturan di madrasah? Landasannya apa? Landasannya adalah kalau kalian itu sudah dibagikan oleh Pak Saiful Umam, yaitu buku panduan peserta didik. Landasan tata tertib yang ada di MTS Kembang yaitu adalah sanad YPM. Ada 9 nilai pendidikan YPM, ada 9. Nilai utama yaitu religius, pendidikan, dan berbudaya. Itu landasannya bisa kalian baca dan kalian simak sendiri itu. Selanjutnya visi misi madrasah itu di situ ada, kalian bisa buka, religius berprestasi unggul dalam kualitas ilmu dan amal. Misi madrasah, misi MTS Madrasah Kembang yaitu melaksanakan pembelajaran secara aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan yang berorientasi pada life skill education dan membentukkan karakter muslim yang kafah. 2. Menumbuhkan dan mengembangkan penghayatan peserta didik terhadap nilai-nilai Islam sebagai pijakan dalam berpikir dan bertindak. Membiasakan berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalian setelah menjadi bagian dari siswa MTS Kembang yang biasa di rumah umpama dipanggil orang tua jawabnya yo ya, itu harus sekarang kalau dipanggil orang tua minimal mulai sekarang latihan dalem.
ya. Ora angger yo ya. Ya lo bisa latihan nggih, bisa latihan mulai sekarang mboten dan seperti itu. Ya. Bisa latihan ora menjawab mboten. Sekarang itu sudah harus membiasakan seperti itu. Samping itu yang di rumah sholatnya belum rajin alias belum 5 waktu, mulai sekarang kalau kalian sudah menjadi bagian dari MTS Kembang itu juga sudah melatih diri kalian mulai melaksanakan sholat 5 waktu. Karena apa? Karena di MTS Kembang ini setiap akhir bulan itu sholat dan ngaji kalian akan dicek semua oleh wali kelas kalian. Nanti kalian akan dibagi kelasnya dan dibagi wali kelasnya siapa, nanti kalian akan ketahui dan setiap akhir bulan itu sholat kalian sudah dicek ya oleh wali kelas. Membiasakan yang biasa asale nomah gak tahu boso, setelah menjadi bagian dari MTS Kembang, satu membiasakan sama bangun pagi. Karena kalau nanti sekolah kita sudah online, sudah offline, sudah masuk ke MTS Kembang, itu berarti harus sampai datang di madrasah masuk itu jam 7 kurang 10. Nah, kalau yang biasa bangun siang, ya, itu menurut pandangan apa itu Gus Mat itu katanya apa itu bangsawan, bangsa Tangiawan itu loh ya. Kalian harus apa? Harus membiasakan bangun pagi, tertib, sekolahnya berangkat pagi, kurang sampai di sekolahan jam 7 kurang 10. Nah, di Madrasah Kembang itu, di MTS Kembang, karena kenapa kok maksudnya jam seperti itu? Karena sebelum pembelajaran KBM aktif, itu ada satu membaca Asmaul Husna, dua berdoa, tiga membaca Al-Quran kurang lebih 10 menit sebelum pembelajaran. Itu harus kalian biasakan nantinya. Oke ya, tadi saya ulang, yang kalian biasanya di rumah nggak pernah bosoh sama orang tua, sama gurunya, ya, mulai sekarang di MTS Kembang harus bisa berlatih, bisa begih, bisa mboten, ya dan lain sebagainya. Gitu. Mulai ojo membiasakan boso ngoko mawon terus ya. Tuh, itu tadi udah sampai mana? Masuk sekolah ya. Datangnya ke sekolah harus itu jam 7 kurang 10 menit sudah sampai di madrasah. Baca Asmaul Husna, berdoa dan apa itu? Membaca Al-Qur'an. Oke, berarti intinya berarti kalian kalau sudah masuk sekolah berangkat ya nanti kalau tidak online itu berarti kalian dari rumah sudah mengambil air wudhu dulu. Makanya diusahakan kalian setiap pembelajaran KBM berlangsung diusahakan kalian itu dalam keadaan mempunyai air, mempunyai wudhu ya. Sudah bersih. Ini paham ya? Berarti setiap kalian pembelajaran atau KBM berlangsung, itu kalian baik itu offline maupun online, diusahakan kalian bersuci dari najis kecil, hadas kecil gitu ya. Berarti diusahakan kalian itu punya air wudhu. Tuh, diusahakan. Setelah itu baru pembelajaran dimulai, mungkin guru yang menyampaikan akan berdoa atau membaca Fatihah atau dan yang lainnya. Tuh. Itu adalah mengenai masalah masuk sekolah. Setelah di dalam kelas kalau kalian minta mau BAB atau mau buang air kecil juga ada aturannya, dalam kelas juga harus ada izin dulu kepada guru. Izin kepada guru yang mengajar tersebut, minta izin. Tapi jangan terlalu sering ya, diperbolehkan. Kalau enggak boleh. Harus izin sama guru yang mengajar tersebut. Terusnya ya salam dan lain sebagainya seperti biasa.
kalau kita ketemu guru salim, cium tangan itu ya caranya, dan uluk salam kepada guru kalau kita berpapasan atau bertemu di mana saja. Itu ketika pembelajaran. Oke, setelah itu istirahat biasa kalau masuk ya istirahat diusahakan jangan di dalam ruangan, kalau bisa di luar ruangan, jajan dan lain sebagainya disediakan tempat sama, berarti jajannya juga bungkusnya dibuang di tempat sampah gitu ya, jangan berserakan. Bahkan dijadikan kondisi kelas kita harus selalu bersih seperti itu. Oke, lanjut. Itu diantaranya hal-hal yang perlu kalian ketahui ketika kita sudah menjadi bagian dari MTS Kembang, belajar di MTS Kembang itu diantaranya. Lanjutnya setelah itu, setelah KBM selesai, juga berdoa supaya apa yang kita pelajari pada satu hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan benar, ya. Lanjutnya bisa kalian simak selanjutnya Pak Umam ya. Oke, saya bacakan secara tata tertib peserta didik Madrasah Sanawiyah Madarajul Huda Kembang Dukuh-Setipati bab 1 umum. Berarti ya. Yang bab kedua kewajiban umum. Berarti baik di dalam maupun di luar madrasah peserta didik harus selalu. Yang perlu diingat, kalau kalian sekarang sudah menjadi bagian dari MTS Kembang, berarti tata tertib ini berlaku di dalam maupun di luar sekolah. 1. Mentaati peraturan madrasah dan ketetapan lain yang ditentukan untuknya. Kita buka buku mana? Sering sakit. Nggih, tidak ada. Ini ya, ini. Oh. Ini ya. Tadi saya katakan kewajiban umum mentaati peraturan madrasah dan ketetapan lain yang ditentukan untuknya. Berarti kalian kalau sudah menjadi bagian siswa MTS Kembang berarti lihatnya. Kalau di dalam kamar ya terserah gitu ya. Intinya itu contoh berperilaku akhlakul karimah. Jadi mengenakan pakaian yang sopan sesuai syariat agama Islam baik di dalam maupun di luar madrasah. Menjaga nama baik madrasah. Terus ya. Menjauhi pergaulan dan sikap yang bertentangan dengan ajaran Islam dan akhlakul karimah. Berarti kalian di dalam maupun di luar sekolah bisa bergaul, bersikap sesuai ajaran Islam. Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar tadi saya sampaikan, peserta didik wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu mulai jam 7. Tadi saya sampaikan jam 7 kurang 10 menit karena ada baca Asmaul Husna, berdoa dan membaca Al-Quran. Pulangnya jam 12.50. Berarti kalau kalian pulangnya siang bisa membawa bekal dari rumah diperbolehkan. Kalau nanti
pembelajarannya lewat offline, bisa masuk sekolah ya. Bisa diperbolehkan bawa air minum dari rumah ya, bawa makanan dari rumah diperbolehkan. Satu, peserta didik harus menghormati pendidik, sopan kali gurune. Tadi saya sampaikan, gambaran umum saya sampaikan tadi, latihan mulai sekarang latihan basa kepada orang tua, latihan basa Jawa Kromo Inggil sama gurunya. Tenaga kependidikan, semuanya guru yang ada di MTS Kembang, TU dan sesama peserta didik. Karo kancane ya juga harus apa? Menghormati. Jangan sampai selalu membuli temannya atau mengejek dan lain sebagainya. Dua, peserta didik harus menjaga ketenangan dan kelancaran proses kegiatan belajar mengajar. Di dalam kelas jangan sampai rame atau gaduh. Begitu juga kalau nanti pembelajaran lewat online, kalian juga jangan mengganggu atau membuat hal-hal yang kurang menjadikan lancarnya proses pembelajaran gitu ya. Atau chatting omongan yang kurang enak. Seperti kemarin ketika kalian baru masuk grup itu omongnya chattingannya itu omongan yang macam-macam yang kurang enak dilihat, kurang sedap dipandang mata atau didengar telinga gitu ya. Ada kata-kata macam-macam bahasa planet itu yang disampaikan. Pasal 5, peserta didik wajib membawa buku pelajaran dan peralatan penunjang yang diwajibkan. Ya, ini kalau belajar sekolah masa orang gowo buku. Nah, ini yang aneh, biasanya banyak ini yang terjadi. Karena bangunnya kesiangan, nggak lihat jadwal, bawa bukunya asalan. Berarti disiapkan dulu malam, lihat jadwal, belajar, besok pelajarannya apa disiapkan supaya nanti sampai di sekolah bisa mengikuti pembelajaran dengan buku yang sesuai. 2, peserta didik wajib menyimak pelajaran yang sedang diajarkan. Dolanan dhewe ini baik online maupun offline nanti kalian harus selalu menyimak pelajaran. Jangan sampai nanti HP-nya dihidupkan terus kalian main game sendiri. Nah, ini. 3, peserta didik wajib melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepadanya. Berarti kalian juga wajib mengindahkan pemberian tugas dari Bapak Ibu guru baik nanti melalui offline maupun melalui online. Dan nanti itu akan ditagih, ada tagihannya ya. Setelah kalian pembelajaran ada tugas, tugasnya harus dikerjakan. Karena mengerjakan tugas itu sendiri baik itu salah maupun benar sudah mendapatkan nilai gitu ya. Bab jamaah. Ini kalau jamaah ini bab 4 adalah masalah jamaah. Ini adalah kalau nanti sekolahnya bisa masuk. Berarti semua peserta didik wajib mengikuti kegiatan sholat berjamaah yang diselenggarakan madrasah. 2, peserta didik wajib mengikuti imam yang ditunjuk oleh madrasah. Ya Mas Renan ya. 3, peserta didik membuktikan keikutsertaannya dalam berjamaah dengan menandatangani daftar hadir, dibuatkan daftar hadir. 4, permohonan izin tidak mengikuti jamaah diajukan kepada pendidik yang mengampu pada jam terakhir atau petugas yang ditunjuk madrasah. Berarti kalau kalian ada kepentingan yang mendadak dan tidak bisa ikut jamaah, bisa minta izin pada guru ya, yang mengajar terakhir atau petugas yang lainnya. Bab 4, kegiatan ekstrakurikuler. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan ekstra wajib dan kegiatan ekstra yang menjadi pilihannya. Nanti kalau ini sudah yang kelas 7 ya, terutama kelas 7 semuanya insya Allah biasanya diwajibkan untuk mengikuti les baca tulis Arab. Ya, baca tulis Arab. Karena kalian mungkin masih banyak yang belum bisa maknani, yaitu pembelajaran yang berupa kitab salaf. Ya, berarti nanti kalian semua akan dikasihkan les atau kegiatan ekstra yaitu yang berupa
PTA. 2. Permohonan izin tidak mengikuti kegiatan ekstra diajukan kepada pembimbing ekstra masing-masing. Berarti umpama ada halangan sakit atau lain sebagainya, kalian diperbolehkan izin, tapi jangan keseringan. Nanti kalau kalian telat tidak mengikuti juga akan ketinggalan materi. Pasal 8, peserta didik wajib menjalankan tugas keorganisasian yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Berarti nanti kalian kalau ditugas untuk menjadi ketua kelas atau pengurus harian kelas, kalian juga harus tanggung jawab. Ya, lanjutnya pasal 9, kewajiban dimaksud pasal 7 dan 8 meliputi kegiatan keorganisasian dan atau organisasi yang diakui dan disahkan keberadaannya oleh madrasah. Berarti ini adalah kegiatan-kegiatan organisasian yang ada hubungannya dengan sekolah. Ini ya diingat ya, bukan organisasi yang di luar sekolah, tapi organisasi yang ada hubungannya dengan sekolah, yang diizinkan oleh sekolah. 2. Kewajiban dimaksud 7 dan 8 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam masing-masing kegiatan. Oke, masalah tempat tinggal dan transportasi. Peserta didik harus tinggal di pesantren atau bersama orang tuanya. Berarti peserta didik ini adalah minimal 1 bisa tinggal di pesantren, bisa tinggal di rumah sama orang tua. Pasal 11, tempat tinggal dimaksud pasal 10 harus terletak dalam batas geografis radius 10 km dari madrasah atau sebelah barat desa Ujung Watu, berarti Ujung Watu Rono, berarti bisa domisili di pesantren. Sebelah timur kota Tayu berarti Tayu Mengidul, sebelah selatan desa Karangsondo, sebelah utara laut Segoro kono ya. Tuh. Berarti bisa domisili di kalau luar itu diharuskan domisili di pesantren. Pesantren dimaksud pasal 10 harus menunjang pemenuhan kewajiban akademik peserta didik di madrasah. Ben omahe cerak karo madrasah. Apa? Pesantrennya ben cerak. Kamu bisa pergi ke madrasah tidak terlambat. Pasal 13, pesantren yang dimaksud pasal 12 setidaknya mempunyai 1 kesepahaman antara pesantren dengan madrasah. Berarti memang pesantren-pesantren yang sudah ditunjuk atau di lingkup madrasah. B. Kegiatan pengajian Al-Quran atau kitab salah. Oke ya, nggak ada masalah ya. Saya lanjutkan, yaitu bab izin. Ya ini yang pasal 16. Peserta didik dapat menggunakan jasa antar jemput ke dan atau dari madrasah dengan syarat yang jemput ketentuannya ya. Ini ya. Ini di atas saya bacakan. Pasal 15, peserta didik hanya boleh menggunakan kendaraan sebagai sarana transportasi ke dan dari madrasah jika memenuhi kelengkapan dokumen kendaraan. Montore orang motor, ya pokoknya macem lah. B. Memenuhi standar keamanan dan kelengkapan fisik kendaraan. Topan di jalan, kalau naik motor jangan ugal-ugalan, knalpotnya tidak boleh grong dan lain sebagainya. Memarkirkan kendaraan sesuai ketentuan ya, di madrasah kita juga ada tempat parkirnya. 1 yang dari utara biasanya diparkir di belakang itu Koperasi Al-Barokah yang dulu, atau yang dari selatan parkirnya adalah di depan MTS itu atau samping YPM Mat itu. Kalau berkendaraan aturannya. Terus yang menghantar siapa? Ada A1 suami, mahram atau sesama jenis, maksudnya orang tuanya ya, masih ada hubungan mahram, memenuhi persyaratan pasal 15. Bab 7 masalah izin. Ya, yang namanya proses pembelajaran itu juga pasti ada halangannya. Kira-kira boleh enggak Pak tidak masuk sekolah itu? Boleh, asal tidak. Yang tidak masuknya itu karena bermain atau ketiduran di rumah. Ini adalah pasal yang memperbolehkan izin atau tidak masuk sekolah. 1.
karena sakit boleh izin. Nah sakit itu aja batas maksimal izinnya atau apa itu istilahnya aktifnya izin bisa diterima itu hanya tiga hari. Ya, berarti kalau masih sakit lagi ya setelah 3 hari itu memperbarui izin lagi. Dan izin biasanya di sini ya bisa tertulis, biasanya disediakan dari MTS izin itu ada. Atau kalau memang keadaannya darurat, radiusnya jauh dan tidak ada yang dititipi, bisa izin orang tua langsung, wali muridnya, izin kepada wali kelasnya, nanti akan disampaikan lewat WA ya bisa. Ya masalah izin. Izin, tapi yang izin bukan kamu, yang izin adalah walinya atau orang tua. B. Menjalani khitan. Kira-kira calon siswa kelas 7 ini masih ada yang belum khitan apa enggak? Mas Renan sudah khitan atau belum? Sudah ya? Oke. Berarti kalau memang menjalani khitan juga diperbolehkan izin. Ya. Ini itu masalah izin. Atau ini yang lainnya kan tidak. F, keluarganya ada yang meninggal, mungkin ya, tapi jangan dulu ya. G, tenaganya sangat dibutuhkan oleh wali atau pengasuh pesantrennya, umpama ada tugas dari pesantren itu. Ya, pasal 18, peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan harus mengajukan izin tertulis. Izin dimaksud pasal 18 1 harus disahkan oleh izin tertulis tadi harus ditandatangani oleh walinya, bapaknya, ibunya, atau yang mengizinkan atau kakaknya boleh. Tapi jangan ditandatangani sendiri. Nah, itu. Atau yang berada di pesantren ditandatangani oleh pengasuh pesantren. Oke, yang lain bisa kalian baca sendiri. Terus bab ke-8 masalah kedisiplinan dan kerapian. Peserta didik harus masuk kelas lambat-lambatnya 10 menit sebelum tanda dimulainya kegiatan belajar mengajar. Tadi saya sampaikan. 2. Peserta didik dilarang meninggalkan kelas selama jam-jam kegiatan belajar mengajar kecuali dengan izin pendidik. Orang untuk metu. Ya. 3. Izin dimaksud pasal 21 ayat 2 hanya berlaku untuk keperluan di lingkungan madrasah. Atau BAB atau beli pulpen boleh. 4. Izin untuk meninggalkan lingkungan madrasah hanya dapat diberikan oleh kepada madrasah atau petugas yang ditunjuk. Peserta didik harus berpenampilan bersih, rapi, dan sopan. Ya, pakaiannya bersih, rapi, dan sopan. Jangan sampai mengenakan pakaian-pakaian yang tidak, istilahnya bahasanya madrasah tidak islami gitu ya. 2. Peserta didik harus memakai seragam sesuai ketentuan yang ada. Ya. Itu. Oke, itu diantaranya. Lanjut, nanti bisa dibaca sendiri di rumah. Filenya sudah dikirim oleh Pak Umam. Larangan, sekarang dilarang. Selama menjadi peserta didik di MTS Kembang, dilarang bertato. Ya, dilarang. Yang kedua, mengenakan gelang tangan ataupun kaki. Ya. C. Bertindik. Telinganya dilubangin itu. Berkalung bagi peserta didik putra. Mengenakan kalung. Dilarang. D. Mewarnai atau merebonding rambut. Ya, rambutnya disemir. Tidak boleh. Berambut gondrong atau mode yang tidak sopan bagi peserta didik putra. Jadi rambutnya panjang atau pendek, cepat dipotong tapi dibatik itu enggak boleh di madrasah. Berkuku panjang enggak boleh. G. Berpacaran atau menjalin hubungan yang mengarah pada pacaran juga tidak diperbolehkan. H. Membantu atau memfasilitasi tindakan pada huruf G, cara bahasane cah iki dadi apa?
jadi mak comblange atau jadi obat nyamuke enggak boleh sama. I. Menghina, melecehkan, mengancam atau melakukan tindakan kekerasan kepada pendidik, tenaga kependidikan atau sesama peserta didik. Nah, ini tidak boleh. J. Berpenampilan atau berperilaku atau berkata tidak sopan menurut etika maupun syariat. Ngomong sing ora sopan seperti ya tidak omongan saja seperti chatting kemarin yang ada di grup itu, omongan yang wah saut-sautan dan lain sebagainya. Ya, sampai nanti ada keluar mbahnya metu, kakek aneh dan lain sebagainya itu. K. Menggunakan media informasi atau elektronik secara menyalahi etika, undang-undang maupun syariat. Berarti kalau kalian nanti tetap akan dipantau, nanti kan apa itu semua peserta didik akan dicek mengumpulkan apa akun Facebooknya dan lain sebagainya beserta apa itu passwordnya. Karena nanti kalau kalian menggunakan media elektronik kok dengan posting atau status yang tidak bagus atau kurang baik menurut syariat ataupun siswa madrasah, nanti juga kalian juga akan dikenakan sanksi. Oke, lanjutnya pasal 26. Di dalam lingkungan madrasah atau jam aktif kegiatan madrasah, peserta didik dilarang. Nah, ini yang cowok ya. Dilarang 1 merokok. Ini kalau dalam kondisi mengenakan seragam di lingkungan madrasah, pokoknya di lingkungan madrasah kok merokok, nanti akan ada kena sanksi. B. Melakukan aksi coret-coret atau kegiatan lain yang merusak fasilitas madrasah. Ya, yang mana kocone bu antem apa pecah itu juga bila kamu akan kena sanksi atau denda. C. Membawa atau menggunakan alat komunikasi elektronik ketika nanti tidak ada perintah dari pembelajaran untuk membawa HP, kalian juga dilarang untuk membawa HP atau alat elektronik yang lainnya. D. Membawa atau menggunakan permainan, hiburan atau peralatan lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan yang sedang diikuti. Orang tok hari-hari pembelajaran IPA orang gowo alat sing ora sesuai karo IPA. Di dalam lingkungan madrasah, peserta didik dilarang memakai perhiasan yang karena bahan, bentuk, model atau jumlahnya menimbulkan kesan berlebihan, tidak pantas atau tidak sopan. Biasanya menggunakan perhiasan-perhiasan yang sifatnya dari bahan emas itu sementara kalau di madrasah disimpan aja di rumah. Kalau nanti kok pembelajarannya sudah masuk sekolah, kalau menggunakan apa itu perhiasan-perhiasan yang dari emas itu disimpan aja di rumah, jangan sampai dibawa ke sekolah. Dikhawatirkan nanti kalau terjadi kehilangan atau jatuh atau gimana nanti malah repot, jadi kacau, tidak jadi sekolah, malah sibuk memikirkan cari gelang atau kalung yang hilang. B. Peserta didik putri dilarang memakai tata rias yang berlebihan kecuali celak, bedak tipis, pacar kuku warna merah. Ya. Perhatian, tidak diperbolehkan apa itu berhias yang sampai berlebihan. Boleh pakai celak boleh. Bedak entuk neng tipis. Pacar kuku warna merah gak entuk. Nah, oke, ya nanti yang setelah kalian belajar di MTS Kembang ini kok dalam berjalan mengikuti proses pembelajaran ada rintangan di tengah jalan atau kalian melanggar tata tertib, itu nanti juga ada pembinaan. Tujuannya hanya untuk kalian itu lebih fokus pada pembelajaran dan sekolah yang sungguh-sungguh. Nah, kalau itu benar terjadi, nanti kalian akan dibina. Kalau masih bisa, kalau tidak bisa ya dibinasakan. 1. Dinasihati. Ini yang berperan wajib bisa guru mata pelajaran, bisa wali kelas, pokoknya semua dinasihati.
kasih nasihat kok aja masih bandel, kasih teguran atau peringatan. Nah, setelah itu ada teguran, ada peringatan, kok masih melanggar lagi, baru pemanggilan atau wali murid atau orang tua. Berarti orang tuanya dipanggil. Setelah orang tuanya dipanggil, pemberian tugas. Oh, dikasih melanggar, orang gara PR ya, terus dikasih tugas. Setelah itu penyitaan barang yang berkaitan dengan pelanggaran. Berarti barangnya disita. F, pengurangan atau pembatalan nilai mata pelajaran tertentu yang berkaitan dengan waktu, tempat, atau jenis pelanggaran. Pamane pas pelajaran kari-kari kok becain nurun atau lapo bisa nilainya dikurangi. G, pencabutan sebagian atau seluruh hak peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Akhirnya dapat skores, maksudnya dicabut, tidak boleh mengikuti KBM tapi diskores sesuai waktu yang ditentukan oleh BP biasanya. Penundaan atau pembatalan hak kenaikan kelas, kelulusan atau capaian akademik lainnya. Berarti nek dikandani orang ngandel bisa ora munggah, bisa ora lulus, bisa jadi dikembalikan kepada orang tua yang terakhir. Pencabutan hak sebagai peserta didik secara tetap dan atau membentuk pembinaan atau sanksi lain yang dianggap perlu. Intinya dari pihak madrasah sudah berkoordinasi kepada orang tua, sudah dipanggil, sudah diskores, tapi masih banyak pelanggaran yang dilakukan. Berarti dari pihak sekolah bisa mengembalikan peserta didik, kalian dikembalikan lagi kepada orang tua. Artinya kalian sudah tidak menjadi bagian dari siswa madrasah Kembang. Ya. Terakhir, aturan peralihan dan perubahan ini akan diubah oleh kepala madrasah. Gambarnya hal-hal yang masih belum tertera di sini bisa diatur di kemudian hari sesuai kebutuhan. Oke. Ini adalah tadi saya sampaikan. Yang terakhir ini adalah tentang skores, karena di MTS Kembang ini juga ada yang namanya skor pelanggaran. Ya. Ini ya dapat kalian lihat. 1, melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan syariat. Ini adalah yang langgar berat yang sesuai syariat Islam itu langsung 100. Yang kedua, melakukan pemalsuan data, 100 skornya. Melakukan tindak pidana berat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia. Namanya melu hal-hal sing melanggar undang-undang negara. Menjatuhkan nama baik madrasah, 100. Mengkonsumsi, menyimpan atau membawa, mengedarkan miras. Ya, ketahuan ya madrasah kok ngombe miras, langsung skornya 100. Menyalahgunakan obat-obatan, narkotika dan lain sebagainya, skornya 100. Tercatat sebagai anggota organisasi terlarang, skornya 100. Ini adalah pelanggaran yang sangat berat, skornya 100. Ya, ini pelanggaran yang berat, skornya antara 50 sampai 75. Nih. Terus pelanggaran sedang ini antara skor 5 sampai 25. Ini pelanggaran sedang. Nanti dapat kalian baca 2 sampai 20 ini ya. Ini adalah bisa kalian lihat nanti di pelanggaran ringan adalah skornya adalah 2 sampai 5. Ini keterangan terkait skor pelanggaran peserta didik. Konversi skor dalam nilai kelakuan dan kerajinan. Nanti ini akan masuk rapot masalah kedisiplinan. Jumlah skor 0 sampai 5 termasuk mendapat nilaikan AB. Nilai sangat baik. Skornya 6 sampai 24 berarti nilai di rapotnya adalah kelakuannya baik.
Ini sudah selesai. Selanjutnya C. Uraian teknis tahapan penindakan. Satu, bentuk takziran atau hukuman yaitu membaca surah Yasin mulai jam keempat sampai dengan waktu istirahat selesai. Pelanggar mengambil wudhu dan surah Yasin. Dua, pentakziran dapat tidak dilaksanakan bila skor mencapai 25 poin karena alasan tertentu dengan kesepakatan wali kelas yang bersangkutan. Apabila suatu takziran atau hukuman tidak dijalankan, maka skor naik otomatis pada tingkatan berikutnya yaitu 50, 75 dan seterusnya. 4. Sanksi skor yang mencapai 75 akan dibahas melalui majelis tim TPDS bersama guru BP dan wali kelas yang bersangkutan dan keputusannya akan ditandatangani kepala madrasah. 5. Sanksi skor yang mencapai 100 akan diambil kebijakan oleh kepala madrasah bersama staf-stafnya. Ya. Jadi intinya, semuanya ini tujuannya untuk apa? Tadi saya sampaikan, tujuannya adalah untuk mengawal kalian bisa menjadi sukses belajar di MTS Kembang. Nah, di sini saya sebagai BP ya, BP itu adalah bukan yang serem, yang ditakuti itu bukan, tapi BP adalah tempat curhat kalian atau tempat mengadu kalian, tempat apa istilahnya ya, curhat lah. Ya, supaya apa? Supaya kalian belajar di sini itu bisa betah, bisa sukses, bisa berhasil, ya. Oke. Karena waktunya sudah habis, sudah jam 10 lebih, berarti sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Dan kurang jelasnya saya minta semua kekurangan saya minta maaf. Sampai di sini bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.